perjalanan air di permukaan bumi. Hai, pernahkah kamu berpikir mengapa air di bumi tidak habis-habis? Padahal kita banyak menggunakan air untuk beraktivitas, seperti mencuci tangan, minum, memasak, dan aktivitas lainnya. Mengapa tidak habis juga? Karena hujan. Bagaimana hujan bisa terjadi? Jawabannya adalah air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus hidrologi atau siklus air yang terus-menerus mendaur ulang air. Lalu, apa itu siklus hidrologi atau siklus air? Siklus hidrologi atau siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di bumi. Tahukah kamu bagaimana tahapan siklus air? Ini dia tahapannya. Evaporasi atau penguapan air yaitu air dari permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau menguap menjadi uap air karena panas matahari. Transpirasi. Tumbuhan melepaskan uap air ke atmosfer melalui proses transpirasi. Kondensasi. Uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil. Presipitasi atau hujan, yaitu titik-titik air di awan bergabung dan jatuh ke bumi sebagai hujan salju atau hujan es. Infiltrasi. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Yang terakhir yaitu runoff atau limpasan, yaitu sebagian air hujan mengalir di permukaan bumi dan kembali ke sungai, danau, atau laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi yaitu energi matahari, suhu, keberadaan tumbuhan, dan gravitasi. Siklus hidrologi memastikan bahwa jumlah air di bumi tetap konstan. Air terus-menerus didaur ulang melalui proses-proses tersebut, sehingga tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun air dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, jumlah totalnya tetap sama. Sudah paham kan apa yang dimaksud siklus air? Melalui siklus air, kita tahu tentang perjalanan air di permukaan bumi. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Everything I say is the truth. Make her disappear just like poof. Then she's Halo semuanya, aku bakal jelasin mengenai dampak-dampak yang sudah atau akan dirasakan oleh masyarakat setempat akibat sumber air yang emang sudah rusak. Yang pertama itu, masyarakat akan mengalami kesulitan ketika mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya itu seperti mandi,
mencuci pakaian, dan memasak. Yang kedua itu adalah meningkatnya risiko penyakit yang ditularkan oleh air. Contoh penyakitnya yaitu adalah diare, gatal-gatal, dan juga penyakit kulit lainnya. Dan selanjutnya, aku bakal jelasin mengenai aksi nyata dalam kelompok kami mengenai penanggapan kondisi sumber air tersebut. Yang pertama, membersihkan sampah di sekitar sungai. Yang kedua, menyediakan tempat untuk masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kita menempelkan dan juga memasang poster imbauan agar masyarakat taat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan selanjutnya, untuk saran dan juga rekomendasi solusi dalam penyelesaian masalah ini, yaitu masyarakat perlu lebih sadar dan disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tak lupa juga pemerintah dan warga dapat bekerjasama membahas sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di sekitar sumber air. Yang ketiga yaitu mengadakan program rutin pembersihan sungai, danau secara bergotong royong. Poin-poin penting yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, pentingnya menjaga dan mengelola sumber air agar tetap bersih dan berfungsi dengan baik bagi kehidupan. Yang kedua, peran manusia sangat besar dalam menjaga kelestarian air karena air merupakan kebutuhan utama di dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga dukungannya.